Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Amma ba'du. Sedaja para hadirin sabtina mulai jaki kong langkong sedaja jamaah salat maghrib Masjid Bani Hasan termantir tenggula ajunan sedaja selalu mendapatkan hidayah, taufik, rahmat, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin sabtina mulai jaki melanjutkan kajian tentang masalah qiraah. Mungkin Kak Dinto bisa lanjut minggu datang atau terakhir karena Kak Dinto lanceng mana biar bahas Kak Dinto. Cuma Kak Dinto semoga apa saya bahas panikah jadi ilmu saya manfaat, ilmu saya barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama dalam qiraah Kak Dinto ada yang nama qiraah shahihah, Kak Dinto ada yang nama qiraat syadz. Qiraah shahihah panika agak dia qiraah sab'ah atau bersifat apa sesapolo. Jadi sebuah qiraat Kak Dinto bisa dikatakan sahih Kak Dinto ketika memenuhi beberapa syarat. Di antaranya yang Kak Dinto muwafaqah. Muwafaqah ala mushaf Utsmani, harus sesuai dengan mushaf Utsmani alladzi arsalaha ilal amsar. Saya ampun beberapa mushaf jabon saben saya ampun diedarkan sareng basirah sareng Sayyidina Utsman bin Affan. Yang kedua, Kak Dinto harus sesuai kalaban ilmu bahasa Arab. Harus sesuai dengan ilmu bahasa Arab Kak Dinto ada gramatika bahasa Arab. Yang ketiga, Kak Dinto sihhatu sanadiha. Jadi sanad qiraat Kak Dinto harus sah. Jadi mata rantai atau jalur qiraat Kak Dinto harus sahih, harus sah sampai depak dengan bahasa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam masalah sanad Kak Dinto maka kenapa nanti ada istilahnya sampai derajat mutawatir, di bawahnya kita ada masyhur gitu. Jadi sanadnya jelas. Makanya manabi orang yang ajar qiraat Kak Dinto manabi ampun sudah selesai biasanya Kak Dinto apa pas ada sanad atau ada mata rantai senyambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pentingnya kita banika saestona menjaga sanad Kak Dinto. Jadi mata rantai keilmuan, mata rantai keguruan Kak Dinto kita perlu Kak Dinto jaga supaya benar-benar ilmu yang kita pelajari atau bacaan Quran yang kita pelajari Kak Dinto sesuai atau langsung nyambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pun pegak Kak Dinto pas timbul keraguan Kak Dinto. Makanya pentingnya sanad. Lagi pentingnya sanad Kak Dinto. Lah makan qiraah syadz Kak Dinto, jadi dia pun berdebu di beberapa kitab Kak Dinto. Mana bisa setong di antara telok Kak Dinto ampun sudah tidak terpenuhi syarat qiraah shahihah, maka Kak Dinto nanti bisa masuk dengan apa? Deka qiraat syadz. Besok dekat qiraat syadz. Nah, di qiraat syadz Kak Dinto kita ambil contoh qiraat yang syadz. Ada yang sanadnya sahih tapi Kak Dinto khalafa rasmal mushaf. Jadi membedai terhadap napa? Mushaf Utsmani atau beda terhadap napa? Qawaid al-Arabiyah. Jadi ilmu napa? Gramatika bahasa Arab. Awalam yastahir al-istihara alladhi istaratuhu. Iki Makiyun wa Ibnul Jazari atau qiraah panika tidak masyhur sesuai dengan masyhur yang memang disyaratkan. Jadi contohnya bacaan pun apa Kak Dinto?
Okey. Jadi sanadnya sah, okey. Itu dari nekak. Cuma bacaan kat dinto tidak sesuai kalau benar Pak Mushaf Utsmani yang mana dia posisi sejarahnya dia posisi sahabat kat dinto sudah Sayyidina Utsman kat dinto bermusyawarah dengan masyarakat para sahabat di masa itu kan lestari gitu Pak. Okey. Atau membedakan kaidah napa? Ilmu bahasa Arab. Contohnya akati senikah. Akatinya ma akhrajahul Hakim min tariq Asim. Jadi akati yang dikeluarkan sang Imam Hakim dari jalan serah Imam Asim an Abi Bakrah lagi anan nabiyah dari Abi Bakrah anan nabiyah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qira'a kak dinto maos Kanjeng Nabi muttaqiina yang ada di mushaf kita, saya tekuk dulu sampai bisa cek kak dinto muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan. Sini tinggi yang ini kita lihat itu ada qiraah memang itu saya nih kan jawaban sigla tapi sah sanadnya tapi kayak itu beda kata muttaqiina ala rafarifa jadi itu beda okay. Jadi kayak itu termasuk apa termasuk qiraah yang syad karena kayak itu jadi sigla beda terhadap apa membeda terhadap mushaf Utsmani kayak itu. Kemudian contoh yang kita dinto dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah itu pernah maos fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun yang ada di kita gak dinto masa meninggal Quran mangkinan gak dinto min qurrati bukan min qurrati tapi ini dikatakan apa qiraah bacaan yang syad karena tidak memenuhi salah satu qiraat yang sahih. Yang pertama. Yang kedua, an-na'us salis malam yasihha isnaduhu. Ada qiraah gak dinto masuk dalam kategori syad. Engki baneka sanadnya jalur bacaan gak dinto, mata rantai bacaan gak dinto tidak sahih. Contohnya wa min dzalika qiraatu malaka yaumaddin. Jadi yang mana bisa yang beredar perbedaan gitu kan apa antara maliki yaumiddin kemudian maliki yaumiddin. Nah ada kira yang syad kayak itu tak baca maliki atau maliki tapi baca apa malaka pakai kalimat fi'il madhi gitu. Jadi malaka saya salah yaumi jadi yauma. Nah kita bacaan paneka napa sanadnya jalurnya gak itu tidak sahih sehingga masuk dekat apa dekat qiraah yang syad. Contoh lagi agak dia mana bi ini kan apa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita ada qiraah apa iyyaka yu'badu yang saya kata jadi kita sebagai penapa zaman saya sebut kayak itu tambahan-tambahan penapa bukan pengalaman karena kita termasuk ilmu jadi paling tidak kita mendengar panika pun tak patih apa ki tak usah tak cengak nah pernah anak ustalis yang ketiga wawa beda kita wawa al maudu anau ar-rabi al-qiraat at-tafsiriyah. Yang ketiga beda qiraat maudhu. Yang ketiga dulu. Jadi beda yang pertama adalah jadi sanadnya sah tapi kita membeda terhadap nama mushaf Utsmani atau kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab. Yang kedua ada qiraat syad itu napa? Sanad qiraat paneka tidak sahih. Yang ketiga al-maudhu bi kebayan sama dengan hadis. Makanya ada hadis-hadis maudhu itu kebayi orang tapi sebenarnya kan itu tidak ada pernah dibaca sareng bersera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang keempat yang kita lihat ada al-qiraat at-tafsiriyah. Ada qiraat kak itu semacam agaknya kak itu menafsirkan ayat.
Jadi qiraat tafsiriyah itu dia ditambah, tapi itu seakan-akan apa lagi? Seakan tafsir dari bacaan gak dinto. Contohnya agak dia beberapa contoh gak dinto diterangkan lagi di dalam kitab panika. Di antaranya yang pertama di dalam ayat masalah warisan lagi, dalam ayat masalah warisan, wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun iki, maka itu yang si biasa si bedeningi kita, falikulli wahidin minhumas sudus iki. Sebelum kula lanjut, karena itu berkaitan kalaban apa nih, kalaban hukum fikih. Jadi ayat kan itu kan apa, ini surat An-Nisa itu menerangkan tentang ayat-ayat masalah warisan gitu lagi, masalah warisan. Sehingga dia inti dari wa in kana rajulun yurathu kalalah aw imra'atun walau akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Kita maknanya nyambung, kita sambung napa dek fikihnya, sambung dengan apa qiraatnya gak gitu biar jelas. Nah kita mulai dari fikihnya gitu. Secara fikih waris, sejak warisan gak itu jadi tretan. Jadi jaya pun Allah kata wa in kana rajulun, tiba-tiba orang laki kayak itu meninggal. Orang laki mereka dimaksud kalalah. Napa kalalah? La waladalahu wala walida. Dia tidak punya anak tandi orang sepuh, mati, meninggalkan napa harta. Maka jawaban Allah Subhanahu wa taala iki walahu akhun au ukhtun. Le orang laki kain toh napa? Andi teretan laki iki au ukhtun otaba teretan bini. Maka jawaban Allah falikulli wahidin minhumas sudus. Maka masing-masing dari dua paneka, teretan laki otaba teretan bini iki nikah oleh 1/6 dari harta nanti yang diwariskan gak itu oleh 1/6. Nah kak itu tidak jelas maksudnya ulama atau tak jelas kelu kayak itu nanti kibedukunan lagi anak kira tersat nih tidak jelas si oleh 1/6 mana bi beda orang laki tandi anak tandi orang tua mate keng meninggalkan teretan laki atau beteretan bini kento mana waris oleh 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jadi, lega itu tidak jelas dalam Al-Quran itu yang dimaksud taretan laki atau taretan bini nikah. Napa taretan laki si apolong apa? Napa taretan laki si apolong mbu malolo? Napa taretan laki tongkel apa tongkel embu, karena yang kata ayatnya seneka. Jadi walau ukhtun walahu akhun au ukhtun tak jelas semua kejelasan lagi. Tetapi dalam qiraah yang isyad lagi, dalam qiraah yang isyad gak dinto lagi gak dinto agak dia qiraat Sa'ad bin Abi Waqqas mungkin Abi Waqqas kayak itu walahu akhun au ukhtun min ada apa nah? Ada tambahan apa? Min. Nah berarti Nabi mengacu ke qiraahnya napa serene kak? Qiraahnya Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa ketika beda orang gak ditoreng laki meninggal lagi tandi anak tandi orang tua, maka taretan laki atau taretan bini se apolong embu oleh 1/6. Padahal qiraah gak dinto walau akhun au ukhtun min ummin gak dinto qiraah yang apa? Qiraah yang syad. Tapi gak dinto meskipun qiraah syad, makanya gak dinto cepun Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Nabi bin Salam gitu beliau ajabu bahwa al-qiraah syad, qiraah yang syad gak dinto tafsirul qiraatil masyhurah wa tabyinu ma'aniha, bahwa kata Imam Abu Ubaid Al-Qasim jadi kira-kira yang syad itu bisa nanti menafsirkan qiraah yang masyhur
dan bisa memperjelas makna qiraah yang masyhur. Agak singkit buruk itu. Mana yang di mushaf Utsmani jelas. Saya berdengi kita kenapa? Walahu jaban segala kenapa? Walahu akhun au ukhtun. Lagi falikulli wahidin minhuma sudus. Mempunyai 1/6. Kan ini. Tapi kat dinto jaban segala tak bangki taritan napa tongkel epak tongkel embuk napa tongkel epak malolo napa tongkel embuk malolo bisa dia tongkel gitu napa tongkel ni kan kisat napa lagi napa bahasana satongkel bisa paham ni jadi kan jadi benda pentingnya gitu napa qiraah juga ada cuma gitu jaban segala nanti pada nanti hukum qiraah kat itu jadi sehingga di dalam pas kesimpulan di beberapa fikih yang menerangkan masalah warisan kat dinto bahwa jaban segala bahwa kenapa taretan polok embu atau taretan napa bini polok embu yastahiqonis sudus engki kat dinto bisa mendapatkan 1/6. Dari mana kat dinto menyimpulkan ciri ning Al-Qur'an kan tak ada kejelasan min kan ini kan ada ngisi mushaf kita ada makanya kayak itu iki diri pun apa nikah jadi kita terangaki ajma al mufassirun ala annaha nazat fi auladil ummi duna ghairihim kama qara bihi fi syawadi iki Ibnu Mas'ud wa ghairuhu iki dia pun kira asat nikah yang membantu napa bahwa berarti dia 1/6 ria area taretan tongkel napa embuk malolo atau taretan laki saya tongkel embuk malo apa iya dia berdekir asesat le kira asat tapi seakan-akan kira panikan apa beda ingat tafsir lah ingat tambahan ini jadi gila walahu akhun au ukhtun beda tambah apa min bisa dipaham gitu jadi ini kak beda kia kadang nah apa nyangke napa berkaitannya kalaban hukum-hukum fikih tapi tidak semuanya gak dito. Yang contoh yang pertama contoh yang kedua seakan-akan apa menikah cabun sigla cabun sebuna Imam Abu Ubaid bahwa napa kira-kira itu bisa juga napa menafsirkan atau memperjelas makna qiraah yang masyhur. Contoh sering kita menikah dengar nikah dengan Al-Quran berdasarkan itu kan wa hafidhu ala sholawati was sholatil wusta jawaban Allah hafidhu wa hafidhu jaga aban kapi as-sholawati dekat banyak-banyak solat was sholatil wusta ben solat al-wusta jelas ni kan le kita ni kenapa sih maksud solat al-wusta kan ini apa yang dimaksud solat al-wusta maka akhirnya dari beberapa ulama kadinto ini baik kata mana kuningi tafsirnya kayak itu banyak pendapat mas nah diantaranya Kak Dinto mengatakan yang dimaksud solat al-wusta Kak Dinto adalah solat asar jadi sama solat al-wusta ni kan apa bila saya debun apa solat asar ini kayak capuk limpu kepi kata dia mana itu print malam balik Allahumma sholli ala Muhammad paham ini jadi apa solat al-wusta apa yang dimaksud solat al-wusta dalam Al-Quran siapa pun jaga bi Allah subhanahu wa ta'ala kenapa di zaman segala terjadilah beberapa penafsiran dari para ulama yang diantaranya yang itu bahwa yang dimaksud solat al-wusta Kak Dinto adalah solat asar. Kak Dinto mengacu dekat apa? Mengacu dekat qiraah, tapi qiraah ini kesat Pak. Karena seorang cerita nikah, mak bisa itemu nikah. Siapa sebagian ulama mengatakan solat al-wusta adalah solat asar. Dari mana ulama Kak Dinto menyatakan oh ini solat apa asar? Ceritanya di dalam kitab At-Tafsir Al-Baghawi gitu. Yang mana Tafsir Al-Baghawi panik adalah
salah satu tafsir yang dianjurkan sareng para ulama untuk dibaca. Akhbarana Abul Hasan As-Sarakhsi, akhbarana Zahir bin Ahmad, akhbarana Abu Ishaq Al-Hashami, ana Abu Mus'ab. Biasanya ana ni kan biasanya singkatan, biasanya amba ana biasa gitu. Jadi dalam ilmu hadis ni kan beda istilah akhbarana, beda haddatsana, beda amba ana kayak itu. Insyaallah sakit lagi, insyaallah sakit to. Boleh abid pun tak mukaan kat itu. An Malik an Zaid bin Aslam anil Qaqqa bin Hakim an Abi Yunus maula Aisyata ummil mukminin radhiyallahu anhuma. Lagi dari senenga Abi Yunus. Jadi Abi Yunus nikah cariatan sanikah sarang pasera sarang Sayyidah Aisyah. Annahu qala, jaban si Abi Yunus, amaratni Aisyatu an aktuba laha mushafan. Jawaban si Abi Yunus, saya diperintahkan oleh Sayyidah Aisyah untuk menulis mushaf untuk bersera Sayyidah Aisyah. Lagi waqalat, jawaban si Abu Yunus, pas makon Sayyidah Aisyah kan tu ada bu, idza balagta hadhil ayata fa'adhinni hafidhu ala sholawati was sholatil usta. Manabi ambian pun nulis mushaf ni kadeki napa depak dekat ayat hafidhu ala sholawati was sholatil usta. Parek oning gagu lagi jaban masyarah Sayyidah Aisyah dekat Abu Yunus. Nah, falamma balagtuha, jawaban si Abu Yunus sama sana gula ampun nulis dapat dekat ayat nabawa hafidhu ala sholawati was sholatil usta adzantuha, maka gula pada ngoning dekat basira dekat Sayyidah Aisyah karena kenton apa bedapakon dari Sayyidah Aisyah si ada tuluk ummul mukminin. Lagi ummul fa'amlat alayya, maka pas ngimla menditi basara ni kasara Sayyidah Aisyah dikatakan gula jawaban Abu Yunus hafidhu ala sholawati was sholatil usta. Pas tanda petik atas ni kenapa tanda petik dua atas ni pas kenapa sholatil asri wa kunu wa qumu lillahi qanitin. Dari manakah dari riwayat Kak Din to ulama menyatakan bahwa yang dimaksud pun apa sholatil usta adalah sholat asar, tapi Kak Din tu bacaan ni kan hafidhu ala sholawati was sholatil usta sholatil asar ni kan kira asyad lah. Jadi Kak Din tu memang kenapa ditambahkan seakan-akan apa tafsir lesanya apa yang dimaksud sholat al-usta. Kalau dalam ilmu hadis ini agaknya ada sama dengan hadis mudraj. Kalau kita belajar hadis, beda nikah, tinggal usaha keningkatan. Dan apa hadis mudraj itu. Nah, qalat Aisyah radhiyallahu anha, maka Sayyidah Aisyah kebahajabu, sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa an Hafsata misla dzalik. Jawaban Sayyidah Aisyah gula mi rengak nikah jad. Napa jadi gila? Wassolatin apa ni wassolatil usta napa sholatil asri gula mereng ni kan dari Rasulullah benderi Sayyidah Hafsah pada ngak kini kaki ya siapa saya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Hafsah ni kan saya raja epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam putra epon Sayyidina Umar. Sering kita cerita sosok seorang perempuan Sayyidah Hafsah bagaimana kat itu kenapa alatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas ni kan tetapi kat itu syad kira ni kan apa kira syad. Jadi kira ni kan macam-macam sesat dia macam-macam beda karena membedai mushaf Utsmani, ada yang membedai kaidah-kaidah apa ilmu Arab atau gramatika bahasa Arab lagi, ada yang karena tidak masyhur bacaan banika.
ada karena apa jangan sigila memang cetlah karib bayi bi orang kau boleh ada kira tu anu orang bayi orang dicek nak kemana yang keempat ada qiraat at-tafsiriyah jadi qiraah yang seakan-akan enggak dia itu sebagai tafsir nah gini contoh gila ingat cerita serah Abu Yunus sarang masyarah Sayyidah Aisyah Abu Yunus namun dapat nulis dapat ayat wa hafidhu ala salat wa hafidhu apa ala salawati was salatil usta derma ben abela kan kok ya sani kan kabelo ku bila kabelo pas napa Sayyidah Aisyah kita ditambahin agama apa salatil asri bisa paham lagi gimana bensi gila saya acara tandingan apa fikih waris kasa walahu akhun au ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus jadi kita dalam ayat mereka jauh gila tidak ada keterangan ada ternyata laki polong bu apa polong pak cobong tapi kenapa kita bisa ditemukan mereka dalam fikih karena ada beberapa qiraat yang menjelaskan tapi kiranya tak bisa baca aja masih gila begini sampean pas pulana ajar mangken nggak nih kau neng belum kok maca surat An-Nisa kok bila dapat wa ingkana dia iki jaban sigila napa walau akhun au ukhtun min ummin dia mak lain betana waca noro mun tak kira ya kan seneka tak nyaman makanya kita belajar ilmu baneka benih karena napa gel ugalan iki orang ajar ilmu ni kepada orang ajar silat kadina apa ngajar silat mungkin buru orang ajar silat ni silat tu melolo tetak bede gedung tokop sia alek tek akun bera ke keribet to ales kira kebiasaan orang-orang ki buru ajar silat sama dengan ilmu mana nabi tak kelar abad kali dalam ilmu punya lagi orang melolo setong kadang nginding lagi orang malolo kadang abad kali itu abang rasa bentang ini bahaya gitu makanya kita jangan sigala kita doakan kita ajar nggak nikah mauning sakoni kenapa sehingga kita soon dari Allah Subhanahu wa taala semoga kita jadi manfaat jadi barokah paling tidak kita tak lagi nah senika pun bisa dipahami berarti bahwa tentang kerasah kayak itu kita ada menyerangi Musab Utsman ya sampean si badan apa gelak walahu akun awtun min ummin ki sobong mbak sobong nah senika iki mana biar ni kan bancong ajar ilmu Quran gak dito ajar eta asbab nuzulnya napa sih nasih mansuhnya kemudian nih ayat fis safar napa fil hadar nika napa boleh ki belajar napa niki bahasa Al-Quran yang gharib karena ada beberapa sahabat itu ditanyakan bahasa Al-Quran bahkan Sayyidina Umar tak keluar tepat Nabi datu ningi ayat sana nika wa fakihati napa beda abban beda syafal gitu beda abban nanti kan beda lepai gula ayatnya wa fakiyatin napa wa abbana sani kan napa abban ini kau itu ki ajaran buat lancong gitu lagi lancang makanya gula motor gula mungkin ini sebagai terakhir mun terus lagi 1 tahun tak mare napa boleh guna seminggu napa nih sekali ya berarti sabtina mulai jaki nama kan hukmul qiraat asyadz napa hukum qiraat yang syadz jadi al-qiraatu syadza la tu'tabaru Qur'anan qiraah yang syadz kak dinto tidak bisa dikatakan Qur'an tidak bisa dikatakan Qur'an wala yajuzu i'tiqadu Qur'aniyatiyah dan kita tidak boleh meyakini bahwa nikah termasuk Qur'an terus nikah walidzalika la tajuzu qiraatu fi shalah wa fi kharijiha menabikan tak oleh maus qiraat di dalam solat dan di luar solat tapi mengacu dekat kitab sisaban asalkan qiraat gak itu tidak menambah huruf tidak mengurangi huruf tidak masalah kan sisaban gitu kibang lak si biasa pun keng cuma walakin yajuzu ta'allumuha wa ta'limuha wa tadwinuha fil kutub cuma kak itu boleh ajar ngajari tentang ilmu qiraah tapi dari sisi bahasa dan i'rabnya saja kita buat ingat fikih waris kak dinto pada din sabtina mulai jeki kak dinto padahal warisannya kan nas Al-Qur'an itu di beberapa sering kulit disa itu menyampaikan
kak dinto jarang warisan kak dinto dilaksanakan. Jarang. Mana bi sistem sebeda ning itu satu yang kata dan gula. Saya rasa Arabat sakeen atau saya rasa Singapura kenikah yang akan mendapatkan semua apa nah harta warisannya kan ini tahun yang berkata gula belum alam gula yang coba mana bi coba tun gula sakit tu buat saya rasa Arabat kenikah saya napa saya ngan tanahnya kan di kenikah kelu. Tapi dalam aturan Islam jelas nih kan ini Al-Quran kayak itu beda saya oleh sapar telok beda oleh sapar 6 beda oleh sanapa sapar 4 beda oleh sapar beluk beda oleh 2 per telok kan itu jelas dalam Al-Quran jadi gitu lah makanya di dalam setong daerah itu segula gitu saya keding ini bagus Pak terus berkata yang boleh nikah nikah berdua orang mati nikah waris secara resmi waris ledeki sepenting meri waris ya ada bekia boleh kabaan pendiri hak nangkok dia secara waris hak nangkok kengkar nangkok tak tahu sakit apa tak tahu sakit embu beun sehingga bolong beun searomat ya bagi kabaan boleh sepenting secara hukum fikih warisan itu kan nas Al-Quran dilaksanakan dikit biasa apa boleh ya bagi kabaan ini banyak saya tak terlaksana kayak gitu jadi agaknya apa nih lakar memang lakar bahwa akhir-akhir gak itu tanda-tanda kiamat tak kali gak itu diantaranya apa bila akhir zaman aku menga ilmu warisan panika ilmu yang akan diangkat pertama kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mana kita kali ragu lengiding diriku itu suatu ilmu yang paling dihilangkan dari muka bumi itu adalah apa pertama kali ilmu warisan makanya lambat ki montuk itu Pak tak kancam bila ajar ilmu fikih waris ni kan njok engko ta alim berja apa takut mate kan ilmu ni kan elang napa si andi ni kan apa mate tak sana tak jinar atanya fikih kiai bagi ada yang memadai lagi temu mate tidak bengal mate kan Allahumma shalli ala Muhammad jadi perlu gitu Pak jadi masalah warisan gitu perlu iki biasanya ngitisan ke bodes ya jadi ini warisan ini kan beristilah apa cuma sekedar kita kenal nyaman lah lagi kan tadi istilahnya apa nih warisan gitu ada istilahnya asobah bin nafsi ada asobah bil ghair ada asobah ma'al ghair ada al-hajbu bis sifat al-hajbu bil hirman lagi beda al-hajbu kayak gitu kenapa bil hirman beda al-hajbu bin naksi kita harus kenal kita kemudian ada istilah dawil furud ada dawil arham seperti itu jadi itu jelas dalam agama dalam masalah fikih dari fikih waris itu cuma mun orang si tak narema si tak paham tentang aturan ning Al-Quran gak dito ada gitu sebagian gitu apa mengatakan gak dito tak adil gitu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat lidzakari mithlu hadzil unsayyain jadi kayak laki gak dito benik bini dalam setong masalah kayak gitu kenapa abenyaan kek laki karena mitong cetak cari istilah maturin mitong cetak kek laki kira-kira sana wiki dua bini pas cetak tas bebe baru maksudnya mitong cetak istilah gini kek laki dua nih bini setong istilahnya tapi dalam beberapa kasus tak semuanya kayak itu tak ada masa nih bini pas oleh sokoni di sini kecuali bini anu lemah berarti Allah tak adil ada yang berani menentang isi Al-Quran karena tidak paham kenapa kadang meningi ayat banyak lidzakari mislu azil hunsayin gak ditokek laki kenapa di cetak dua artinya mesti abanyaan oleh karena kek laki gak ditoh kenapa punya tanggung jawab bini anak kan wajib nafkah kayak gitu makanya mana bini apa tanggung jawabnya jering nafkahnya tanggung selake yang kedua orang mengatakan taktil ya benih seneka mungkin kadang orang ngabus diri banika pas tak usah waris kadang seneka orang kadang seneka jadi perlu gitu Pak jadi gak itu ampun apa fikih waris ini kenapa Al-Quran yang menyatakan tapi itu gula tak cerita fikih waris gak itu pada yang saya mulai jeki insyaallah kita penjelas lagi
napa macam-macam qiraat syadz, kemudian syarat-syarat napa qiraat itu bisa dikatakan qiraat yang sahihah iki, dan kemudian tadi ada beberapa contoh tentang qiraat yang syadz yang seperti napa gela walahu akhun au ukhtun, ada yang napa min umin, jelas kan itu. Nah yang terus selanjutnya pada yang sabtina mulai jaki Kak Dinto napa faidah dari kita belajar qiraat Kak Dinto, napa faidahnya kan iki, napa faidahnya? Karena kita sini kadang mana bi kita ajar nih kata ning faidah kadang kan kita leso perlu. Yang pertama kita dibagi al-ismah minal khata' fin nutqi bil kalimat al-Qur'aniyah. Jika dia menjaga kesalahan di dalam membaca kalimat-kalimat Al-Qur'an. Jadi kita mun belajar setong qiraah ning ki pal tapil pul ki banyak asalana pamapan setong gelu kan itu. Jadi gini kah supaya menjaga diri karena belajar qiraah nih gini kah faidahnya al-ismah minal khata'i fin nutqi bil kalimat al-Qur'aniyah, menjaga kesalahan di dalam membaca kalimat-kalimat Al-Qur'an. Mungkin satu qiraah untuk kita belum mampu semisal fi pal talapil pol gak dinto jadi di nambah semisal boleh pas jen pal talapil pol sekemah saja. Nah jadi kita gitu. Jadi apa manabi mapan tak masalah. Yang kedua siyanatu kalimatil Qur'an ini tahrif wa tawir, kita itu menjaga kalimat-kalimat Al-Qur'an dari napa perubahan-perubahan, karena orang ini gampang ngubah. Terus al ilmu bima yaqra bihi kullu imamin min a'immatil qiraah, yang kita dinto dengan belajar ilmu qiraat gula ben ajunan seteja uning serah semacarya imam apa sih terserah uning. Untuk selama ini kita kan tahu neng Pak kan ini serah imam yang kita baca, kita dalam bacaan Quran kayak itu kita norok imam pasirah kadang kan tahu neng kayak itu. Yang kelima kayak itu adalah at-tashil wa takhfif 'alal ummah, itu dapat mempermudah umat. Yang terakhir istimtul ahkam al-fiqhiyah yang natijatun likhtilafil qiraat. Kemudian kayak itu napa di dalam mengambil hukum-hukum fikih dari Al-Qur'an, kayak itu juga napa dari napa dari adanya perbedaan-perbedaan qiraat. Makanya intinya senika perbedaan qiraat kadinto kadang napa gitu berpengaruh terhadap hukum yang diistimbat atau dikeluarkan dari Al-Qur'an. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fawsilu ujuhakum. Hei orang-orang mukmin, mun jaga entar ka salat, dia salat dana kembanga fawsilu ujuhakum. Nek audu kan masoy nabahmu mua. Wa aydiyakum masoy tanah ilal marafiq sampai cengkol. Wamsahu biruusikum ben ngosap napa serah. Nah ini yang menjadi perbedaan Mas. Wa arjulakum. Iki wa arjulakum. Manabi bacaan Imam Nafi bin Ibnu Amir bin Imam sedangkan qira'a Nafi bin Ibnu Amr, jadi Imam Nafi, Ibnu Amir, Hafaz, Kisai, Yakub nika membaca arjulakum dengan landasan arjula kak dinto diatofkan dengan apa? Diatofkan terhadap ujuh hukum atas. Dalam ilmu bahasa kayak itu bahasa Arab itu ada istilahnya atof Pak. Ada atof, ada maktuf alih macam-macam. Ada yang membaca ini kan apa? Arjulikum. Lagi arjulikum karena diatofkan dekat ruusikum arjulikum. Lah dari mana beda hukumnya? Manabi yang membaca arjulakum gak dito maka harus di dalam masalah soko ning uduk ka dinto kotu beswe beni yosap. Ada yang kalau membaca apa menika itu secara fikihnya gitu membaca apa arjulikum iki fayakfi mashhur rijlaini cukup napa soko dua nih kenapa kun
yosab. Tapi je ken dia maga je temu sampean lu tahu lang kok tahu sabus yosab jengkok tak kata bisa cek itu nanti tinggi fikihnya di beberapa mazhab kayak itu. Di mazhab Syafi'i kan apa mesti ngosab. Jadi memang ada pengaruh tentang untuk napa hukum fikihnya kayak gitu. Nah kemudian meskipun si Satibi gelak kayak itu napa coba saya gelak bisa memperjelas qiraah-qiraah yang masyhur kayak gitu. Karena 5 menit nih 2 menit ya betul ya. Pola saya cocok lagi cukup termanfaat terbarokah amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah saya konek kadito semoga apa yang gula sampaikan kita menjadi sedikit napa pandangan atau bertambahan ilmu tambahan wawasan tentang masalah sekonik yang berkaitan kalaban Al-Qur'an. Semoga dan gula junan setuju kita ngoleh napa barokah Al-Qur'an. Terakhir kak dito ada salah satu hadis kento dimarfukan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada istilah hadis marfu Pak. Kanjeng Nabi ada bus kento aja pun. Jadi orang ini kan Nabi as-sadaqah bulan Rajab. Iki as-sadaqah bulan Rajab. Maka bi Allah Subhanahu wa taala kak dito epa jauh dari api neraka ka gurabin tara farhon min wakrihi. Akan jadi jarak jauh dari neraka orang baneka akan dia ukuran apa dendang ngabur ki sobung buluna lagi ngabur pas sampai mati dendang nika ini lengkap ada tua bayangkan berapa tahun kali itu nah kata apa dia saya debu dendang baneka mati dalam umur 500 tahun Deman ada kesempatan recep kita sokone ki siapa itu kita sedekah kenapa barokah bulan Rajab karena bulan Simul Hijjah kayak itu. Saya itu ridin gula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.